Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang Eloquent ORM yang ada di model. Ya, jadi selama ini kita udah belajar query, menggunakan query builder untuk fitur get data, create data, update data, dan delete data. Terus kita juga udah belajar ya, yang baru-baru ini, yaitu menggantikan fungsi query builder, yaitu Eloquent ORM. Nah, itu semua udah dibahas di video sebelumnya. Jadi, silakan kalian tonton dulu sebelum kalian melanjutkan video kali ini. Karena video kali ini berkaitan dengan video sebelumnya. Jadi, wajib banget kalian udah menguasai atau enggak tahu lah ya tentang model dan Eloquent. Nah, kenapa aku bilang begitu? Karena di video kali ini kita bakal ngebahas tentang relationship yang ada di Laravel, yang ada di Eloquent ya. Yang ada di Eloquent. Makanya aku bilang kalian wajib banget nonton video aku sebelumnya yang ngebahas tentang Eloquent. Karena yaitu kita ngebahas tentang relationship yang ada di Eloquent. Jadi kalau kalian mau ngerti apa yang aku bahas di video ini, nonton video sebelumnya. Oke. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang relationship di dalam Eloquent. Ada banyak banget ya relationship, ada one to many, many to many, terus ada juga polymorphic dan lain-lain. Nah, ini cuman tambahan-tambahan yang ada di Laravel ya. Sebenarnya untuk relationship tanpa Laravel pun udah ada. Kalian pasti tahu kalau apa ya? Sebelum belajar Laravel pun misalnya kalian pakai PHP, kalian pasti tahu ya, ada yang namanya relationship, join table, dan lain-lain. Nah, relationship Eloquent di dalam Laravel ini cuman memudahkan kalian aja. Jadi, kalian nggak perlu ngetik query join-joinan, kalian cukup ngetik bikin relationship aja antara model. Jadi, nanti kalian tinggal panggil functionnya aja. Jadi, cukup sekali ngetik, bikin relationship, bisa dipanggil functionnya untuk beberapa tempat. Jadi, nggak capek-capek ngetik query join-nya. Kayak begitulah kira-kira. Nah, jadi kita bakal banyak banget yang dibahas, yaitu one-to-one relationship, one-to-many, dan many-to-many. Nah, karena ini membutuhkan pengetahuan tentang relationship join table, aku harap kalian udah ngerti ya tentang foreign key, reference table, join table, dan lain-lain. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kita bahas yang paling sederhana dulu, yaitu kita bahas tentang relationship one-to-one. Jadi kalau kalian udah belajar tentang Laravel, pasti kalian udah tahu tentang relationship. Karena di PHP pun ada yang namanya relationship, kayak yang aku bilang di awal-awal tadi. Nggak apa-apa, kita nggak bahas apa itu relationship. Yang kita bahas adalah gimana cara mencapai relationship atau relasi antara data menggunakan Laravel. Ya, khususnya menggunakan Eloquent yang ada di Laravel. Oke, jadi kalian lihat di sini contohnya ini one-to-one, atau hash one. Jadi di Laravel udah ada fungsi tersendiri ketika kalian mau membuat relationship one-to-one antara model. Nah, sebelum aku liatin functionnya, kita bahas aja lah dulu di contoh di sini. One-to-one relationship ini ada pada model user dan model phone. Nah, di sini dilihatin bahwa satu user cuma bisa punya satu phone number. Nah, begitu juga sebaliknya, satu phone number hanya bisa dimiliki oleh satu orang. Secara logika itu benar ya, karena kalian pasti tahu kalau nomor telepon itu nggak bisa dimiliki oleh beberapa orang. Pasti satu orang punya satu nomor telepon. Terus kebalikannya, nomor telepon juga cuma bisa dimiliki satu orang. Nah, itu yang disebut dengan one-to-one. Cuman bisa satu dan satu relationship di antara mereka. Bukan nggak boleh lah ya. Sebenarnya secara logika bisa sih satu orang punya beberapa nomor telepon ya. Tapi udah biarin aja, kita anggap aja itu one-to-one ya. Itu kan terserah kita mau bikin relationship-nya kayak mana. Tergantung case juga. Sebenarnya kalau kalian mau bikin case-nya itu satu orang punya beberapa nomor telepon nggak masalah, nanti relationship mereka jadinya one to many. Tapi kita anggap aja satu orang cuma boleh punya satu nomor telepon. Itulah kita kategorikan ke dalam one to one ya. Oke, sekali lagi dalam case ini
kita bikin peraturan satu orang cuma boleh punya satu nomor telepon. Nah, dengan peraturan itu, kita bisa menggunakan relationship one-to-one antara model user dan model phone. Nah, itu ya, ingat peraturan kita satu dan satu. Walaupun di dunia nyata bisa one to many. Oke, jadi di contoh ini satu user cuman bisa satu phone. Nah, dengan adanya satu user dan satu phone, kita udah punya rule itu, kita menetapkan bahwa relationship mereka one to many. Nah, di Laravel udah ada functionnya nih, yaitu has1. Jadi, kita nulis function ini di dalam model. Nah, kita punya model user, kita bikin function relationship. Ini terserah, kita kasih nama apa, phone boleh, telepon boleh, whatever boleh. Karena nama function ini yang bakal kita panggil nanti ketika kita memanggil hasil dari relationship tersebut. Sorry. Nah, jadi ini nggak apa-apa, terserah kalian kasih nama functionnya apa. Terus kalau dilihat di sini has1. Has1 ini adalah function bawaan dari Laravel yang menunjukkan bahwa model memiliki satu telepon atau satu nomor telepon. Nah, ini sintaksnya has1 kayak begini. Terus di sini panggil modelnya. Oke, jadi jelas ya sintaksnya kayak begitu. Di dalam model user, bikin nama functionnya, terus functionnya has1 ke model phone. Sebenarnya ini adalah kependekan sintaks. Karena kalau versi lengkapnya kita bisa sebutin primary key dari table phone sama primary key dari table foreign key-nya, sorry. Primary key dari table phone dan foreign key yang ada di table tersebut. Kayak begitu kira-kira, aku lupa. Nanti aja pasti ada pembahasannya di bawah ini. Oke, jadi sementara ini aja dulu. Kenapa bisa cuman model doang ditulis? Karena kita bisa menggunakan sintaks yang singkat kayak begini tanpa harus nyebutin primary key dan foreign key-nya karena kita menggunakan primary key berupa ID. Jadi kalau kalian di tabelnya, aku liatin aja, kalau di table kalian juga sama kayak aku, misalnya users ini nama primary key-nya adalah ID, terus nanti ada misalnya phone juga primary key-nya ID, terus nanti foreign key-nya ada yang misalnya phone ID, atau di table phone nanti ada user ID, nanti kalian bisa mencapai function relationship tanpa harus nyebut primary key dan foreign key. Mungkin secara teori agak bingung, nanti di prakteknya bakal lebih jelas lah ya. Nah, ini ingat aja penulisan kayak begini versi singkatnya karena kalian nanti menggunakan primary key sesuai nama table. Tapi kalau kalian nggak menggunakan primary key dan foreign key sesuai nama table, bakal perlu panjang lagi ngodingnya atau penulisan sintaksnya. Oke, terus itu dari sisi user ya. Dari sisi user nulis relationship terhadap model phone kayak begini. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau kita mau tahu data user dari table atau dari model phone, kita bisa menggunakan function yang namanya belongs to. Jadi sama, kita harus bikin kebalikannya. Tadi kan di model user, nah sekarang kita juga kalau pengen dan butuh, kita bisa bikin di model phone ini. Panggil nama functionnya. Sekali lagi ini terserah kalian, tapi alangkah lebih baiknya bikin nama functionnya sesuai dengan nama model yang punya relationship di model phone ini. Nah, jadi karena ini relationship-nya terhadap user, ya yang terbaik adalah nama functionnya ya nama dari model tersebut, user, kayak begitu. Nah, di sini manggil function belongs to. Jadi ini bawaannya atau lawan dari has1. Jadi kalau user terhadap model, jadi user terhadap phone menggunakan function has1. Nah, kebalikannya, kalau phone terhadap user menggunakan function belongs to. Nah, itu pasangannya ya. Jadi kalian harus ingat sintaksnya. Kalau satu has1, maka satunya lagi belongs to. Kayak begitu. Oke, nah ini dia yang aku bilang tadi. Ini versi panjangnya. Kita harus nyebutin foreign key-nya. Kenapa tadi yang di atas ini nggak nyebutin foreign key?
Karena ini bisa dicapai kalau kalian menggunakan foreign key-nya sesuai nama table yang berrelasi. Misalnya, kalau ada relasi antara user dan phone, di table phone kalian ada foreign key terhadap table user, kalian bikin foreign key, nama kolomnya adalah user underscore ID, maka kalian bisa nulis sintaks singkat kayak begini. Kalau misalnya kalian bikin foreign key terhadap table user itu bukan user ID, misalnya ID underscore user. Nah, kalian harus sebut foreign key-nya. Jadi user class, ID user. Nah, itu tergantung kalian gimana bikin table-nya. Oke, mungkin kalian pusing di awal, bakal aku jelasin nanti di prakteknya ya. Oke, jadi itu teori tentang one-to-one. Kita lanjut ke bagian prakteknya. Selama ini kita ngurusin data blocks aja ya. Karena itu kita cuma punya halaman block in doang. Kalau kalian lihat di roots kita juga, kita baru bikin root tentang block doang. Karena kita mau bikin relationship-nya ini antara phone sama user, maka aku bakal bikin dulu roots tentang user, nampilin data user kayak begini, sederhana aja, dan view datanya buat ngeliat relationship phone number nantinya, dan kepemilikan dari phone number tersebut. Oke, jadi aku bakal bikin sederhana aja dengan cepat, karena ini udah kita pelajarin, jadi seharusnya kalian ngerti apa yang aku ketikin. Sama aja kayak yang di blog, cara-caranya sama semua, jadi aku bakal cepet aja tanpa harus ngejelasin secara detail. Oke, aku bakal bikin sebuah root namanya, metodenya get ya, namanya users kayak begini. Terus aku bakal bikin function namanya, bukan function, sorry, bikin controller nantinya namanya user controller. Terus untuk index aku bikin aja functionnya index juga kayak begini. Oke, nggak usah bikin name root, biarin aja kayak begini dulu. Oke, sebelum kita save supaya nggak error, aku bakal bikin sebuah, aku close-closein dulu deh ini terminalnya. Aku bakal bikin sebuah controller yang namanya user controller. Aku ganti ini menjadi command prompt. Terus aku bakal ketik php artisan make.2 controller. Aku lihat dulu posisinya ada di mana, app http. Oke, nggak apa-apa. Jadi php artisan make.2 controller, aku bikin user controller. Oke, tungguin dan selesai. Kita udah bikinin user controller. Nah, di sini aku bakal bikin function index sesuai yang dibikin di roots tadi. Function index, ini sederhana aja, aku nggak usah pakai pagination ya, karena kalian udah tahu pagination itu gimana. Jadi untuk user aku nggak perlu bikin pagination karena aku mau ngebut aja. Nah, di index ini kita bakal menggunakan user sama dengan ORM ya, Eloquent. Panggil modelnya all kayak begitu aja. Nah, aku lihat dulu modelnya benar nggak? Oke, modelnya benar, ada namanya user. Nah, klik kanan, import class, dan pilih app model save, udah selesai. Sekarang kita lihat dulu datanya, return $users. Aku pengen ngeliat ya. Save. Nah, di sini aku bakal bikin URL-nya menuju users. Enter, tungguin. Kalau berhasil, seharusnya data user didapatkan. Oke, user controller doesn't exist. Aku lupa import class-nya di root aku. Klik kanan import class di user controller. Save, ulangin refresh, dan muncul data user. Nice. Ini dia datanya udah dapat. Berarti sekarang aku perlu bikin kayak block list ini ya, tampilan yang sederhana aja. Jadi di sini aku bakal bikin return view ke file yang namanya user, kayak begini aja lah ya. Save atau user titik komanya lupa, semikolon kayak begini. Oh iya, compactnya lupa, atau with ya, aku lupa sebentar. Array kayak begini ya. Kita nyontek block controller, aku lupa. Ya betul, kayak begitu. Di sini aku bikin aja users, terus datanya dari variabel users. Nice. Sekarang aku pergi ke folder resource. Di folder views, klik kanan, new file. Aku bakal bikin namanya users, kayak begini aja, .blade.php. Kok blade? Nah, udah selesai. Di sini aku bakal copy paste dari halaman blog aja biar cepet.
Oke, udah aku copy di users, aku paste. Terus ini ganti jadi users page. Selesai, ini udah import bootstrap. Ini user list. Nah, ini aku update, edit aja lah ya. Ini aku komenin aja, kita nggak bikin fitur add data baru karena kita udah bahas fiturnya di blog. Terus ini juga aku komenin aja atau hapus aja lah ya biar rapi kayak begini. Terus fitur search juga biarin aja. Nggak usah diapa-apain dulu lah ya, karena kita nggak bikin fitur search, ini cuma mau nampilin data doang. Nah, di sini aku bakal bikin name sama email aja lah ya. Jadi di sini datanya, di sini ada name, terus yang kedua ada email, th email kayak begitu. Nah, terus di sini aku bakal bikin if blocks count ini diganti dengan users karena kita ngopernya dengan users. Nah, users count bla bla bla, data not found udah oke. Terus di sini ganti users as user. Nah, semua yang blocks ini ganti dengan users. Oke, nah ini block title ganti dengan user name. Terus ini juga duplicate karena kita punya email. Email. Jadi aku duplicate $username ganti jadi $user email. Nah, ini URL-nya dihapus aja dulu href-nya karena kita belum bikin, atau action-nya nggak usah lah ya. Jadi polosan aja kayak begini kira-kira. Oke, save. Kita lihat hasilnya. Refresh. Balik ke users. Variable title, oke, title di sini. Ini belum ada title ini ya, jadi aku hapus aja juga deh fitur pencarian ini. Nanti kita bakal bikin kalau butuh. Oke, refresh. Ini lupa juga kita harus kita hapus nih pagination-nya. Oke, jadi polosan aja. Table user, apalagi nih? Current page does not exist. Oke, ini juga nggak perlu. Kita bisa pakai sebentar, aku lihat dulu $loop index. Oke, di sini kita hapus semua, sisain $loop index plus 1. Udah kayak begitu aja. Refresh. Nah, dapat deh data user. Oke, ini tampilan paling sederhana aja ya. Nanti di sini aku bakal munculin phone number. Nah, phone number ini didapat dari relationship terhadap table phone nantinya. Oke, ini nanti dulu. Kita bakal cari tahu, sebentar aku bakal bikin kayak begini aja. Nah, nanti bakal didapat dari relationship terhadap data phone atau model phone atau table phone nantinya. Oke, untuk sekarang kalian bisa ikutin aku, munculin aja dulu data user kayak begini. Lanjut, kita bakal bikin sebuah data baru ya, yaitu phone, yang mana di dalamnya kita perlu table phone di dalam database kita dan model phone. Jangan lupa kita harus bikin file migration untuk membuat phone tersebut, baik itu tablenya dan ya table aja sih kalau migration. Oke, jadi kita bakal bikin modelnya dan migrationnya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, ada tambahan ya. Di video-video sebelumnya yang ngebahas tentang migration, kita cuma bikin table doang. Kita belum bikin tentang kolom yang ngebahas tentang foreign key-nya. Nah, kalau kalian mau tahu ya, apa yang tambahan yang harus kita buat untuk bikin relationship, kalian bisa lihat di bagian database, migration, lihat di bagian foreign key constraint. Nah, kalian bakal lihat di sini, ini adalah sintaks dalam pembuatan foreign key untuk relationship kita. Sebentar aku lihat dulu. Ini versi lama ya, foreign bla bla bla, referensinya apa. Yang versi baru biar dengan lebih cepet lah ya penulisannya kayak begini. Jadi kita nggak usah bikin unsigned big integer dulu, terus bikin foreign-nya dengan menggunakan foreign ID. Kita cukup satu line aja ya, bisa mewakilkan dua line ini. Ini cara lama, ini cara baru. Nah, kita bakal nambahin ini ketika bikin table phone nantinya. Oke, langsung aja. Karena ini cuma buat contoh doang, jadi aku nggak bakal muluk-muluk.
aku bakal bikin table phone ini sesederhana mungkin. Isinya cuman ID, terus nomor telepon, dan provider. Itu aja lah ya. Ini kan kita bukan kebutuhan data yang sebenarnya, ini kita cuman kebutuhan terhadap relationship aja. Jadi aku cuman butuh sebuah table aja untuk ngasih contoh ke kalian gimana menggunakan relationship di Laravel Eloquent. Oke, jadi kita bakal bikin file migration dulu untuk membuat table phone itu. Di terminal kalian bisa, di terminal ya, buka terminal kalian. Di terminal kalian bisa ketik php artisan make.2 migration. Nah, bikin aja create phone, ingat dalam bentuk plural phones, kayak begitu, ada S-nya, table, udah kayak begitu aja. Maka kita dibikinin file migration, ada di folder database migration. Nah, paling bawah ini dia namanya create phones table yang udah kita bikin. Di sini kayak biasa ya, ada ID sama timestamp. Nah, kita tinggal tambah aja kolom-kolom tambahan. Misalnya, aku bakal bikin call string lah ya. Soalnya ada nomor telepon yang ditulis +62 atau 08 bla 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 bla. Nah, kita persiapan untuk penulisan +62 dan 08. Jadi aku bakal bikin ini tipenya string. Isinya di sini phone underscore number. Terus panjangnya 100, nggak apa-apa, nggak masalah. No labelnya no, nggak boleh null. Oke, terus di bawahnya kita bakal bikin call string lagi. Aku bakal bikin provider underscore name, kayak begitu aja. Sama, lengthnya 100, no labelnya nggak boleh, karena setiap nomor pasti ada providernya ya, entah itu Telkomsel, Indosat, XL3, AM3, dan lain-lain. Nah, udah kayak begini aja, sesederhana mungkin. Nah, jangan lupa kita kan mau bikin relationship ya, foreign key. Jadi kita bisa copy paste, ini dia cara yang paling singkat aja lah ya. Sebentar aku lihat dulu. The foreign ID method creates unknown equivalent while the concern use convention to determine table column being referenced. Does not convention, you may manually constrain it. Oke, karena kita foreign key-nya nanti bakal pakai user ID, jadi kita bisa bikin ini. Nah, ini yang aku bilang tadi, kalau kalian foreign key-nya bikin sesuai nama table, contoh di font kita berinteraksi atau berelasi dengan model user. Nah, jadi kita kasih nama foreign key-nya user ID, kita bisa dengan cepat menulis kayak begini doang. Nah, kalau kita nggak bisa, nulisnya bukan user ID, misalnya ID underscore user, maka kita nggak bisa nulis singkat. Kita harus memperpanjang, misalnya kayak begini, foreign key ID, constrained, table user, index name, apa, dan lain-lain. Atau bisa pakai cara yang ini. Kasih tahu dulu nama kolom yang kita bikin apa, terus foreign key reference-nya kemana. Nah, ini bakal, kalau sempat ya di video ini kita bakal contohin untuk foreign key yang namanya nggak sesuai dengan nama table reference-nya. Untuk sekarang kita bakal pakai cara yang foreign key yang sama namanya dengan nama table-nya. Oke, jadi kalian cukup copy paste aja di sini. Mana migration kita? Nah, taruh aja di bawah kayak begini. Udah selesai. Ini artinya kita bikin kolom foreign key ke table user. Ya, yang mana nama foreign key-nya adalah user ID. Terus dengan menggunakan cara ini, foreign ID, maka otomatis referensinya terhadap table user kolom ID. Nah, kayak begitu cara bacanya. Oke, kita coba save dan lihat error nggak sih? Kalau error, ya kita cari tahu lagi kenapa errornya. Aku agak-agak lupa, kayaknya ini seharusnya nggak error. Oke, php artisan, apa sih namanya, migrate. Enter. Semoga nggak error, dan nggak error ya. Done. Oke, kalau kita refresh database kita, kalian lihat di sini kita udah dibikinin table yang namanya phones. Nah, isinya sama kayak yang kita bilang tadi, ID, phone number, provider name, user ID. Nah, kalian lihat di sini ada user ID, yaitu foreign key kita. Kalau kita lihat di bagian ini ya, pilih ini database Laravel 11, terus ke bagian designer, kalian bakal lihat ini. Kalau di PHP MyAdmin, kalian bisa ngelihat kayak begini nih. Aduh, kok nge-lag sih.
Nah, kalian bakal lihat relasi antara table user dan phones. Nah, user ID, foreign key-nya, reference-nya ke table user, kolom ID. Nah, itu fungsi dari ini, penulisan sintaks ini. Bikin relasi terhadap table user, ID-nya, bikin relasi terhadap table user, referensinya terhadap kolom ID. Nah, ini fungsinya ya. Oke, ngerti ya? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Oke, ini dia efek dari sintaks ini. Oke, balik ke table phones. Kalau kita create data baru atau insert secara manual ya di PHP MyAdmin, kalian klik aja insert. Kalian bisa ketik asal-asalan, misalnya phone number-nya +62 bla 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 bla, misalnya kayak begitu. Providernya name-nya misalnya janganlah ya, jangan nyebut merek lah ya. Provider rahasia. Tadi udah kesebut pula merek ya. Oke, sorry. Nah, di sini kita bakal lihat user ID bukan inputan secara ketik. Nah, kalau kita nggak bikin foreign key, bikin kolom biasa, jadinya kayak begini, ngetik manual, apa aja yang bisa diketik. Nah, kalau foreign key kita bikin, kita bisa nginputin dengan cara memilih dari table user. Nah, kalau kalian lihat di sini ada Yasmin, Miss, Prof, Elena, Dokter. Semua itu ada di table user. Nah, Yasmin, Miss, Prof, Elena, Dokter. Jadi kayak begitu, foreign key datanya berasal dari table yang jadi referensi kita. Oke, ini artinya kita udah berhasil bikin foreign key dan referensinya ya, kayak begini. Oke, jadi silakan kalian ikutin aku dulu dan pastikan kalian berhasil memilih data dari table user ini. Bukan inputan manual, tapi memilih dari table user. Kalau kalian udah berhasil memilih option kayak begini untuk kolom user ID, artinya kalian udah berhasil bikin relationship antara table user dan table phones. Lanjut, kita bakal ngisi data asal-asalan ya di table phones ini yang merupakan kepunyaan dari user mana. Atau dengan kata lain, kita bakal bikin nomor telepon, data nomor telepon dari tiap-tiap user ini. Oke, di sini aku bakal bikin data yang gampang diingat aja. 08 bla 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 gitu. Oke, copy. Nanti bakal aku pakai lagi untuk nomor 2-nya. Nah, di sini seharusnya phone number kita bikin unik ya. Oke, nggak apa-apa, anggap aja ini unik. Mungkin kalian bisa tambahin nanti bikin tabelnya unik di sini. Atau oke, aku rollback aja lah ya. Kita bikin dengan baik dan benar aja. PHP artisan migrate.2 rollback. Oke. Nah, udah rollback. Sekarang aku bakal edit phone number ini dengan unik. Kayak begitu. Oke, save. Sekarang jalanin lagi. Komen PHP artisan migrate. Oke, sekarang seharusnya lihat. Oke. Nah, di sini phone number kita sifatnya udah unik. Mana dia? Ini dia unik. Berarti kita nggak bisa nyimpen data nomor telepon yang sama untuk table ini. Oke, nice. Nah, di sini lanjut lagi. Kita lanjutin yang tadi. Aku bakal bikin data nomor telepon 62 bla 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 gitu ya. Copy. Nah, di sini provider name-nya misalnya provider 1. Aku nggak mau nyebutin nama merek lah ya. Terus di sini user ID kepemilikannya yaitu milik Yasmin Hartman. Oke, go. Sekarang kita udah punya data. Kalau kalian lihat di sini user ID-nya menunjukkan ID dari table user yaitu table 1. Kalau kalian hover di angka 1 ini kalian bakal lihat tulisan Yasmin Hartman. Oke, kita insert data baru lagi. Aku bakal copy, paste. Nah, ini 1. Kita cek uniknya dulu ya. Ini misalnya provider 2. Nah, di sini kepemilikannya si Miss Mimi Muller. Kalau aku go, seharusnya error. Karena apa? Karena unik. Yang 01 ini udah dimilikin sama si Hartman tadi. Aku bakal ganti jadi 2 dan go. Nah, udah berhasil.
Oke, cukup ini aja dulu, kepemilikannya terhadap dua orang ini aja dulu, yaitu Yasmin Hartman dan Miss Maimi Muller. Oke, sekarang kita bakal bikin relationship-nya, atau kita bakal menampilkan data phone number dari user-user yang ada di user list ini. Nah, itulah dibutuhkan function relationship untuk mendapatkan data antara user dan phones ini. Oke, kita bakal lihat di sini. Untuk data yang muncul, kita pakai function, ini udah ya, ini udah. Kita pakai function users all, kita mendapatkan data user doang. Nah, hasilnya ya itu tadi, cuman dapat, aku liatin ke kalian, $user save, refresh. Nah, kita cuma dapat data dari table user doang, ID, name-nya, email, dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri, data yang kita dapatkan cuman ini aja, ID, name, email, dan lain-lain ya. Sekarang gimana caranya kita mendapatkan data phone number? Ini kan beda tabelnya. Nah, gimana caranya? Itulah kita menggunakan relationship. Kalau bahasa apanya ya namanya ya? Bahasa umumnya join table lah ya. Kalian pasti udah pernah belajar tentang join table. Seharusnya kalian ngerti tentang join table. Nah, di sini aku bahas cuman join table di Laravel doang menggunakan relationship. Oke, di sini aku mau mendapatkan data phone number. Gimana caranya? Berarti caranya kita harus bikin relationship. Nah, kalau kita lihat di tutorial yang udah kita bahas tadi, berarti di model user, kita harus bikin sebuah function untuk mendapatkan relationship terhadap model phone atau table phone. Nah, kita harus bikin function phone di model user. Oke, kalau kita lihat-lihat di sini kita butuh model phone, tapi kita belum punya model phone di folder model kita. Nah, kita bikin dulu file model phone. Buka terminal lagi, jalanin jalanin komen php artisan make.2 model. Nah, di sini kita bikin phone. Lihat, kita udah berhasil bikin model yang namanya phone. Nah, tinggal apa? Ya udah, nggak usah diapa-apain. Kita nggak perlu dulu ya. Kita nggak perlu bikin soft delete karena belum butuh. Kita nggak perlu bikin guarded atau available karena kita belum nggak bikin fitur create datanya. Belum ya, kita belum bikin fitur create data. Kita kan cuma mau ngedapetin data by relationship aja. Jadi aku nggak mau bikin fitur create data phone. Jadi belum perlu bikin guarded. Ini aku ya asal-asalan kemarin bikin buat apa namanya, coba-coba hapus aja itu. Oke, ini folder model block kita nggak perlu bikin, jadi biarin aja kosong phone. Kita juga nggak perlu bikin protected $table karena apa? Karena di table kita udah benar nih dalam bentuk plural, phone pakai s, phones, dan model kita dalam bentuk singular yaitu phone. Jadi kita nggak perlu bikin protected $table sama dengan phones, nggak perlu. Kenapa? Karena itu kita udah bikin model dengan bentuk singular dan tablenya dalam bentuk plural. Udah bagus lah ini, jadi nggak usah diotak-atik, intinya kayak begitu. Nah, sekarang kita perlu bikin function relationship kayak begini aja teman-teman. Oke, aku bakal liatin ke kalian. Penulisannya yang paling sederhana adalah, kita harusnya bikin di ini ya, model user. Buka folder app models user. Nah, di sini paling bawah aja nggak apa-apa. Kita bikin function. Kita bikin aja phone kayak begitu. Ini dalam bentuk ini ya, dalam bentuk paling sederhana yaitu dolar, aku lupa. This, return dulu. Return $this has one, karena kita relationship-nya one to one. Jadi user terhadap phone ini nama functionnya menggunakan function has one. Nah, kita panggil deh modelnya. Kita kan punya phone. Nama modelnya class. Udah selesai. Kita nggak perlu embel-embel foreign key-nya di sini karena apa? Karena di dalam foreign key table karena foreign key di dalam table phones kita udah namai dengan user ID sesuai
sesuai dengan model user underscore ID. Jadi kita nggak perlu nambah embel-embel foreign key di sini. Oke, udah kayak begitu aja teman-teman. Save. Sebentar aku lihat dulu. Ini tipenya ya, mana dia tadi? Ini dia. Hash1 ini tipenya. Bisa kalian tambahin di sini atau nggak ditambahin juga nggak apa-apa. Public ini udah otomatis public. Kalau nggak salah, kalau kita nggak nulis public atau privat atau protected. Nah, kalau kita nggak nulis, sama aja kita bikin public gini kok. Nah, jadi nggak nulis ataupun nggak nulis, sama aja. Oke, kalau kita public nggak nulis nggak apa-apa ya, maksud aku ya. Ini biarin aja public function-nya, udah kayak begini. Nah, sekarang gimana caranya memanggil phone terhadap user? Nah, jadi aku pengen di sini ada data-data dari table phone yang udah ke data di sini. Nah, caranya gampang. Kita pergi ke user controller, di sini all kita ganti eloquent-nya. Yang tadinya all, kita ganti get. Save, refresh, nggak ada perbedaan. Oke? Nah, sebelum get, kita tambahin sesuatu, yaitu kita bikin with. Nah, kayak begitu. Di dalam parenthesis with, kalian sebut deh nama function relationship-nya. Karena nama function kita adalah phone, jadi kita bisa bikin phone dalam bentuk ini ya, string ya. Kayak begitu. Oke, sekarang kalau aku save, lihat, refresh, datanya bertambah. Kalian lihat di sini ada properti baru. Properti namanya ini ya, phone. Terus di dalamnya ada ID dari phone number-nya, provider name, dan lain-lain. Nah, kalian lihat di sini, untuk data Yasmin Hartman dan Miss Maimie Muller punya data phone-nya. Karena apa? Karena di table phones, kita udah ngisi data. Nah, kepemilikannya terhadap user ID 1 dan user ID 2. Jadi, user ID mana sih? User ID 1 memiliki phones. User ID 2 memiliki phones. Nah, sisanya karena nggak ada lagi yang punya phone, jadinya null. Kayak begini. Oke? Ngerti ya? Ngerti dong, masa enggak? Nah, udah selesai teman-teman. Sederhana banget kan? Kalian cukup bikin relationship-nya, nama function relationship-nya, tinggal panggil deh with apa, kayak begitu. Oke? Nah, di sini kita mau coba namanya whatever. Kayak aku bilang tadi ya, kita terserah ngasih namanya apa function-nya. Lihat error, karena apa? Namanya whatever, tapi yang kita panggil adalah phone. Jadi kita harus ganti juga namanya jadi whatever. Save, refresh. Nah, lihat datanya dapat whatever. Jadi, nama function relationship tersebut bakal menempati nama properti dari data yang kalian dapatkan. Kalian tulis nama functionnya whatever, maka di sini whatever. Nah, kan nggak bagus. Jadi, sebaiknya adalah kasih nama sesuai dengan nama modelnya. Jadi, phone. Kayak begini. Oke, itu dia teman-teman tentang mendapatkan data relationship menggunakan function relationship yang ada di Laravel Eloquent. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita bakal nampilin data ke table tadi. Jadi di sini aku bakal balikin user controller ini, hapus return usernya. Kalau aku save dan aku refresh, kita punya tampilan kayak begini. Nah, sekarang aku mau nomor telepon muncul di table ini. Jadi gimana caranya? Nah, caranya gampang banget. Lihat, kita udah nge-return datanya, termasuk relasinya ya, ke dalam variabel user. Berarti kita lihat di file blade kita perlu menambahkan sesuatu. Nah, di sini yaitu bagian phone 1, 2, 3, 4. Berarti kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita harus menuliskan sintaks untuk mendapatkan phone tersebut. Oke, sebenarnya gampang banget teman-teman, tapi di sini aku bakal sengajain error dulu supaya kalian tahu errornya di mana. Di sini aku bakal bikin $user phone. Kayak begitu ya. Terus lihat di table phone kita mau nampilin phone number, berarti kita panggil $user, panggil nama relationship-nya tanpa harus menggunakan function
tanpa harus menggunakan parenthesis kayak begini ya. Kita panggil nama relasinya aja tanpa parenthesis. Ingat, tanpa parenthesis kayak begini. $user phone. Terus kita mau nampilin phone number doang. Nah, kita sebut deh kolom name-nya phone number. Lihat, aku sengaja errorin buat kalian supaya kalian belajar dari kesalahan. Oke, kalau aku save, lihat di sini hasilnya error. Phone number on null. Kalian lihat apa errornya? Yaitu nggak bisa ngebaca properti yang namanya phone number. Isinya null. Kenapa? Ya, karena kalau kalian lihat lagi, aku bakal back lagi ke sini ya. Nampilin datanya, users. Nah, kalian lihat, phone number yang kita cari, Ctrl-C, Ctrl-V, kalian lihat, kita punya data 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita punya data phone number 2 doang. Nah, kita di sini bisa lihat phone number cuman dimilikin oleh 2 orang. Sisanya 3 orang lagi nggak punya phone number. Nah, sedangkan kita mau nampilin semua orang memiliki phone number. Nah, apa jadinya? Phone number cuman dimiliki oleh 2 orang, sisanya nggak punya phone number. Kalian lihat sendiri, atribut phone ini null semua. Sorry, property ya, bukan atribut. Properti ini, phone ini null semua, nggak ada phone number. Ini yang menyebabkan error tersebut. Phone number nggak ada, cuma null, tapi kita maksa nampilin phone number. Nah, itu alasannya kenapa error. Ups, aku liatin ke kalian. Ini alasannya kenapa error. Phone numbernya null yang tadi aku tunjukin. Nah, gimana supaya nggak error kayak begini, Bang? Nah, kita harus bikin tindakan preventif. Tindakan preventifnya gimana? Caranya gampang banget. Aku back lagi, nampilin datanya. Lihat. Kita cari tahu tadi phone number. Yaitu nggak semua user... nggak semua user memiliki phone number. Nah, gimana dong untuk preventif error tersebut, sedangkan kita membutuhkan phone number? Nah, caranya kita cek dulu, apakah user itu memiliki data dari property phone. Lihat, di sini cuma 2 user yang punya data property phone, sisanya nggak ada. Nggak masalah, kita bisa tanya dulu, apakah user-user tersebut punya phone? Kan jawabannya ada antara ya, ada, dan enggak. Ini ada, ini ada, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Nah, enggak masalah. Yang penting kita tanya dulu, ada atau enggak, terserah. Yang penting kita tanya dulu. Nah, jika dia ada, kita tampilin. Phone number lu berapa sih? Nah, kalau misalnya dia nggak punya, ya udah kita nggak perlu tanya phone numbernya apa. Nah, gitu. Istilahnya, kalau bahasa manusianya lah ya, kita tanya dulu. Nah, gimana bahasa codingnya, Bang? Sintaksnya? Gampang banget. Aku munculin lagi errornya. Nah, instead of kita ngetik langsung phone number, kita tanya dulu. If, ini ya, kalau kalian mau pakai cara pendek, kalian bisa bikin if $user phone is null, then udah nggak nulis apa-apa. Jika, atau if user phone itu not null atau datanya ada, maka tampilin phone number. Nah, itu kalau cara ngetik panjang. Kita bisa ngetik pendek menggunakan ternary operator. Pasti kalian udah tahu tentang ternary operator. Itu cuman penjelasan aku sedikit ya, cara-cara if panjang, if pendek, ternary operator. Kalian pasti ngerti tentang ternary operator, nggak apa-apa. Kayak, apa ya namanya ya? Penjelasan dikit lah. Penulisannya sih gampang aja kalau pakai ternary operator. Kalau mulai dari PHP 8 kalau nggak salah, PHP 7 atau PHP 8 sih aku lupa, kita bisa menggunakan kayak begini. Gini ya, aku lupa, beneran lupa banget. Kalau nggak ada, kosong. Kayak begini. Bener nggak ya? Kita coba. Aku agak-agak lupa teman-teman. Bukan ternary operator apa ya? Ini namanya apa sih? Istilahnya aku lupa. Ini bukan ternary operator kalau nggak salah. Kalau ternary operator sih kayak begini nulisnya. Phone, tanda tanya. Jika ada, maka $user phone. Jika nggak ada, maka dash. Oops. Oh, sorry. Phone number. Nah, kalian lihat sama aja caranya. Jadi ini ternary operator lebih singkat dari if, else,
Bisa kayak begini ya, tanda tanya. Jika ada, ketik ini phone number. Jika enggak, ketik dash. Kayak begitu. Nah, ada cara singkatnya lagi yang tadi udah aku ketikin, yaitu kalau kalian nggak mau ternary operator panjang-panjang begini ya, kalian bisa lebih singkat lagi. Phone number, tanda tanya, kalau enggak kita dash. Dah, refresh, sama aja hasilnya. Oke, kalau kalian mau lihat perubahan, aku ganti dengan apa ya, bintang-bintang mungkin. Tuh, works ya. Jadi sama aja. Nah, terserah kalian mau pakai ternary operator atau pakai cara ini. Aku lupa istilahnya apa ini. Cuman kalau nggak salah, sintaks kayak begini bisa berlaku mulai dari PHP 8. Kalau nggak salah ya, aku lupa ingat. Kalian bisa googling aja. Ini sintaks begini istilahnya apa. Terus mulai dari PHP versi berapa bisanya. Aku lupa banget beneran. Kalian bisa googling aja sendiri. Oke, jadi kayak begitu teman-teman. Ini tindakan preventif kita untuk menghindari error yang phone number 0 tadi. Jadi dengan menggunakan tindakan preventif ini, yang punya phone number ya udah ketik phone numbernya. Kalau nggak punya phone number, kita bikin dash. Kayak begini aja. Nah, kayak begitu teman-teman cara menampilkan data relationship antara model user dan model phone. Nah, tadi kita udah berhasil bikin function relationship dan menampilkan data relationship-nya. Sekarang aku bakal tunjukin ke kalian betapa repotnya kalau kalian bikin foreign key nggak sesuai dengan nama table atau nama dari primary key ID dari... susah banget. Sorry, aku ulangin. Kalau kalian nggak bikin nama kolom foreign key kalian sesuai dengan nama table dari referensi kalian, bakal ribet banget. Nah, kalian udah alamin sendiri kalau kita bikin relationship-nya menggunakan foreign key-nya ya, menggunakan nama table. Mana dia? Sebentar. Database migration. Nah, kalau kalian menggunakan nama table underscore ID untuk foreign key-nya, kalian gampang banget bikin function relationship. Tinggal bikin aja hash1. Udah, nggak perlu ada embel-embel. Nah, misalnya kalian bikin namanya lain nih, bukan user ID user, kalian perlu nambahin sesuatu di sini. Terus juga untuk pembuatan relationship, kalian nggak bisa foreign ID ini, karena bakal error. Kalian harus ngejelasin foreign key-nya apa, kolomnya apa, dan lain-lain. Oke? Aku buktiin ke kalian, supaya kalian ngerti dan kalian paham betapa berharganya membuat foreign key sesuai dengan nama table reference-nya. Oke, langsung aja. Di sini aku bakal migrate rollback supaya table user kita belum kebuat lah ya. Belum kebuat table user kita perlu melakukan rollback. Di sini buka terminal PHP artisan migrate _2 rollback. Oke, kalau aku refresh, table phones udah belum ada di sini ya, udah kehapus ya. Atau udah ke rollback, belum ada table phone. Nah, di sini kita bakal bikin migration-nya. Untuk migration, kita ganti ya. Misalnya, kalian mau nama foreign key-nya di table, di table phone, bukan user ID, tapi ID user. Nah, kita lihat, apakah bisa save, buka terminal, jalanin PHP artisan migrate. Enter, lihat. Yang kalian dapatkan adalah error. Karena dia nggak ngerti ID user ini, foreign key-nya ke table apa, ke kolom apa. Karena kalian nambahin ini. Nah, gimana kalau misalnya kalian ngeyel? Kalian mau foreign key-nya ID user, nggak mau user ID. Kalau gitu, kalian nggak bisa menggunakan sintaks ini. Kalian harus pakai sintaks yang agak panjang. Di mana tadi ya? Ini dia. Tadi kan kita pakai cara yang bawah, satu line. Sekarang kita perlu pakai 2 line kayak begini. Oke, aku bakal tunjukin ke kalian. Copy dulu yang atas. Kita bikin foreign key-nya. Jadi di sini aku hapus. Kayak begini. Kasih nama user ID, ganti jadi ID underscore user. Kalian ngeyel ya, anggap aja kalian ngeyel. Terus kalian perlu nambahin ini di sini. Paste. Nah, foreign key namanya ID user. Referensinya terhadap ID, kolom ID, dan terhadap table user. Sudah kayak begitu. Lebih panjang ya untuk
pembuatan foreign key-nya. Save, jalanin PHP Artisan Migrate. Oops, ada yang error ya. Base table or view already exist, table font already exist. Oke, jadi tadi pas kita ngejalanin PHP Artisan Migrate, table fonts kita udah kebikin. Yang belum kebikin adalah function relationship-nya. Gimana caranya, Bang? Nah, caranya kalian harus ngapus secara hati-hati. Pertama, kalian hapus table fonts-nya dulu. Di-delete aja. Drop table ya maksudnya. Nah, selanjutnya pergi ke table migration, hapus yang nggak ada ya. Sebentar aku lihat, select all, show all. Oke, nggak ada ya. Lihat add soft delete to blocks table. Yang terakhir adalah ini, kesimpan di datanya di table migration, yaitu add soft delete to blocks table. Untuk migration create fonts table ini nggak ke data di migration, berarti kita nggak perlu ngapus sesuatu di table migration, berarti ini aman seharusnya. Oke, dengan begitu kita bisa ulang lagi kita bisa ulang lagi menjalankan komen PHP Artisan Migrate. Nah, lihat berhasil. Nah, kalau kita lihat di sini, refresh, kita udah punya table fonts tadi dengan kolom ID user yang merupakan foreign key. Kemana dia? Cara lihatnya sama kayak tadi. Di database Laravel 11, kita lihat bagian designer, lihat table users dan table fonts. Sama ya, cuman perbedaannya nama kolom aja yang kita ubah. Aduh, ini kenapa nge-lag banget sih? Nah, ini dia. Nih, ID user ke kolom ID di table user. Cuman perbedaan namanya aja. Oke, jadi kalau kalian ngeyel menggunakan foreign key-nya nggak sesuai aturan yang udah dibikin, bukan aturan yang udah dibikin ya, kemudahan yang udah dibikin Laravel, kalian perlu sedikit tambahan repot kerjaan kalian kayak begini. Oke, ini tentang migration-nya aja. Sekarang aku bakal ke table fonts, bikin data baru kayak tadi, udah nggak ini ya, plus 62 bla 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 kayak begitu. Kepemilikannya ini provider 1, miliknya si Yasmin, terus insert lagi 2, kepemilikannya si Miss Maimi Muller, ini provider name-nya provider 2. Oke, ini case-nya udah sama kayak yang tadi di awal ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau kita lihat, ini close aja udah. Di user controller aku bakal bikin return $user. Kita nggak usah lihat ke file view-nya dulu. Save, lihat, refresh. Yang terjadi adalah error. Apa? Karena tadi kan kita udah bikin relationship-nya. Ini dia phone, terus di table user kita harus ganti phone ini. Lihat, ini menyebabkan error yang tadi, unknown column fonts .2 user ID, karena kita nggak bikin tuh di sini di table kolom, kita nggak bikin kolom yang namanya user ID. Yang kita bikin adalah ID user. Itu makanya Laravel nggak kenalin user ID. Jadi dalam pembuatan function relationship di table user, kita harus repot-repot sebut nama dari foreign key-nya. Kita kan bikin ID underscore user kayak begitu. Save. Nah, sekarang kalau aku refresh, lihat datanya udah didapatkan. Oke, sama hasilnya dari yang tadi. Oke, bisa kalian lihat sendiri bahwa lebih repot kalau kalian bikin migration, terus foreign key-nya nggak ngikutin standar dari Laravel. Jadi, kalau kalian bikin kayak begini, ID underscore user, nggak ngikutin standar Laravel yang merupakan user ID, kalian perlu repot-repot bikin ininya dulu, migration-nya, terus function relationship-nya juga perlu ditambah kayak begini. Sedangkan kalau pakai user ID gimana? Ya udah, gampang aja. Kita nggak perlu repot-repot bikin ini, dan ini jadi lebih pendek. Oke, jadi kayak begitu teman-teman. Heads up lah ya, buat kalian kalau kalian ngeyel menggunakan foreign key yang nggak sesuai dengan kaidah-kaidah Laravel. Oke teman-teman, karena aku mau relationship-nya mengikuti kaidah-kaidah dari Laravel, jadi aku bakal rollback migration kita ya.
aku pengen menggunakan user underscore ID kayak begini, bukan ID user. Jadi langkah pertama yang bisa aku lakukan adalah php artisan migrate rollback. Aku harap kalian ikutin cara aku juga ya, pakai foreign key yang sesuai nama table relationship-nya. Oke, udah ke refresh kah? Oke, nggak ada lagi table phones. Sekarang aku mau bikin kayak tadi, yang singkat aja, aku back-backin kayak begini, user ID selesai, save, terus jalanin php artisan migrate. Oke, di refresh udah ada table phones lagi dengan foreign key user underscore ID. Nice. Sekarang aku bakal bikin datanya kayak tadi lah ya. Insert data awal kayak begini, provider 1 miliknya si Yasmin, terus yang kedua miliknya provider 2 miliknya si Miss ya Maimi Muller. Go, kita udah punya 2 data. Nah, sekarang aku pergi ke sini bakal error. Nah, kita harus ganti function relationship-nya. Mana model user? Nah, ini back aja, nggak perlu nyebutin foreign key, refresh. Oke, nah ini udah nggak error. Sekarang aku balikin di user controller, yaitu menampilkan tampilannya atau file view-nya atau file blade-nya. Nah, selesai kayak begini. Oke, teman-teman, itu aku pengen kalian juga bikin sesuai kayak yang di awal ya, sesuai kaidah Laravel. Oke, next kita bahas apa? Aku mau bahas lawannya ya. Kita kan di sini ngelihat dari sisi user, yaitu menggunakan relationship has1. Nah, gimana kalau kita mau melihat dari sisi phone? Misalnya aku mau tahu phone number-nya ini, mana dia? Phone number-nya ini siapa sih pemiliknya? Nah, gimana caranya? Kita bisa menggunakan function relationship yang namanya, bukan namanya ya, yang nama functionnya adalah belongs to terhadap table user. Nah, ini cuman kebalikannya doang. Oke, karena aku nggak mau nampilin dalam bentuk view ini, kita bakal nampilin return data aja kayak yang tadi ya, nggak perlu tampilan. Oke, kita langsung aja, aku bakal bikin buat kalian root get, aku bakal bikin phones kayak begini, panggil function phone controller. Nah, di sini kita perlu class, atau karena kita mau cepet, aku pakai ini aja, callback ya namanya. Aku lupa nih teman-teman, sorry ya. Banyak lupanya aku daripada ingatnya. Nah, di sini aku nggak usah capek-capek bikin controller, karena cuma mau ngeliatin ke kalian doang. Lawan dari has1 adalah belongs to. Untuk saat ini ya, one to many, karena belongs to juga bisa digunakan untuk one to many to many, dan lain-lain. Kayak begitu. Oke, jadi di sini aku bakal panggil aja $phones sama dengan panggil model phone .2 class all kayak begini aja. Return $phones save. Nah, di sini klik kanan import class save. Nah, sekarang kalau aku pergi ke halaman phones, apa yang terjadi? Aku mendapatkan data phones. Ada 2 data, yaitu data pertama dan data kedua, sesuai yang ada di database. Nah, sekarang aku mau nampilin siapa sih pemilik dari nomor-nomor ini. Yang kita punya cuman user ID. Kita cuman punya user ID 1, tapi kita nggak tahu siapa namanya, siapa emailnya, dan lain-lain. Nah, gimana caranya? Ya, kita menggunakan function relationship. Caranya gampang banget. Kita pergi ke model phones, app models phone. Nah, kita bikin di sini function juga. Sama ya, public, atau kalau nggak mau nulis juga nggak apa-apa, karena kan sifatnya public, nggak perlu ditulis, artinya juga public. Function, kita kasih aja namanya phone. Sorry, bukan phone, tapi user. Kita pengen tahu siapa sih pemilik user. Nah, ini bentuk paling sederhananya. Nggak nyebutin type-nya apa ya. Kalau kalian mau nyebutin type-nya, misalnya di sini belongs to, juga nggak apa-apa. Oke, nggak nyebutin juga nggak apa-apa. Sama aja sih. Oke, di sini aku bakal bikin return. Nah, ini this. Lawan tadi kan di apa namanya? Di model user kan has1. Inilah aku lihatin ke kalian nih.
has one phone. Nah, kebalikannya kalau di model phone terhadap user, kita nggak bisa pakai has one, tapi belongs to. Kenapa? Karena kita di table phone memiliki foreign key. Nah, makanya kita pakai user ID ini belongs to siapa sih? Kepemilikannya siapa sih? Nah, makanya kita pakai function yang namanya belongs to. Udah sebut deh nama modelnya, yaitu user.2.2 class. Udah selesai. Nggak perlu import class ya. Ya, nggak perlu import class karena antara kelas phone dan kelas user ini satu level. Jadi aku nggak perlu import class kayak begini. Oke, semikolon, jangan lupa save. Nah, udah selesai. Kalau kita refresh, belum ada perubahan. Kita perlu manggil function relationship-nya. Namanya nama function relationship-nya adalah user. Pengen buru-buru ngomong jadinya belibet ya. Sorry. Nah, di sini kita ganti kayak tadi get. Nah, sebelum get, kita panggil nama function relationship-nya menggunakan with. Kayak begini. Dalam bentuk string, panggil nama function-nya, yaitu user. Terus kayak begini deh. Udah selesai save. Sekarang aku refresh. Dapat deh data pemiliknya. Usernya siapa untuk nomor telepon ini. Begitu juga dengan phone number yang kedua. Nomor teleponnya apa, pemiliknya siapa. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Lawan dari has one bisa menggunakan function relationship belongs to. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini ya teman-teman. Udah panjang banget, padahal kita baru bahas satu relationship aja, yaitu one to one. Jadi masih ada beberapa lagi yang bisa kita bahas. Mungkin aku bahas di video lainnya ya. Jadi mungkin satu video satu relationship lah, karena banyak yang perlu dibahas. Kalau aku bahas dalam satu video, kayaknya bakal panjang banget itu video. Kalian lihat aja sendiri, one to one videonya udah sepanjang ini. Gimana dengan yang lain? Apalagi many to many, itu banyak tuh yang harus dibahas. Oke, jadi kayak begitu aja ya video kali ini. Kita udah ngebahas tentang relationship one to one yang merupakan relationship antara table user dan table phones. Udahlah, apalagi yang mau aku bahas ya? Okelah, jadi cukup kayak begitu aja. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.